Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru berjudul Beyond the Reach 2014. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Ben. Ben tidaklah tinggal sendirian di van mininya, melainkan ia selalu didampingi oleh pacarnya yang bernama Laina. Tapi sayang, Laina tidak bisa lagi mendampingi Ben karena ia harus pergi ke kota untuk menempuh pendidikannya. Maka dari itulah, Ben sengaja memberikan sebuah senjata kepada pacarnya sebagai bentuk perlindungan akan kerasnya hidup di kota. Bahkan ia juga menyuruh Laina untuk selalu menyiapkan senjata itu baik sebelum tidur maupun di saat tidur. Singkat cerita, Laina sudahlah pergi ke kota dan Ben harus melakukan segala aktivitasnya tanpa ditemani oleh siapapun. Tapi dikarenakan ia bekerja sebagai seorang pemandu profesional bagi para pemburu di kawasan ini, jadinya Ben pun tidaklah menganggur sepenuhnya. Apalagi ia juga dikabarkan oleh salah satu sheriff kenalannya bahwa terdapat seorang miliarder yang ingin berburu dan membutuhkan jasanya Ben. Pria itu bernama Madek, yang lebih tepatnya ia siap membayar $1.000 per hari bagi Ben. Gimana nggak tergiur ya? Ben sendiri mengaku kalau ia belum pernah dibayar sebegitu banyaknya dalam waktu 1 hari. Ditambah lagi, Madek juga sudah menyiapkan kendaraan sendiri, yaitu mobil Mercedes-Benz G363 seharga $500.000. Senjatanya pun juga bukanlah senjata yang umum digunakan oleh para pemburu, melainkan ia menggunakan Steyr Scott 308. Tanpa basa-basi lagi, langsung deh si Ben bersama Madek berangkat ke padang pasir yang ada di kota tersebut. Lokasi yang mereka datangi ini adalah lokasi yang terbaik bagi para pemburu yang biasanya menghabiskan waktu senjang mereka. Kebetulan yang diincar oleh Madek untuk kali ini adalah seekor domba gurun yang tidak bisa ditemukan di sembarang tempat. Setibanya di titik pemberhentian, mereka pun membuat api unggun seadanya sambil ngobrol santai sebelum memulai pemburuan yang sudah dinanti-nanti oleh Madek. Saat menjelang pagi, Madek yang begitu semangat pun udah bangun terlebih dahulu demi menawarkan secangkir kopi kepada Ben. Pada pagi itu juga, mereka pun langsung berjalan lagi untuk menuju ke bukit bebatuan yang biasanya dihuni oleh domba-domba gurun. Namun, selama perjalanan itulah Ben dibikin ilfil oleh Madek, yang dimana ia malah menembakkan senjatanya secara sembarangan. Setelah melihat hal tersebut, Ben merasa kalau Madek adalah seorang pemburu amatir yang sama sekali tidak mengerti berbagai aturan di tempat ini. Dan benar saja, saat dimintai kartu keterangan lisensi berburu, Madek malah menawarkan sejumlah dolar kepada Ben sebagai tanda tutup mulut. Yang dimana uang sebegitu banyaknya belum termasuk dengan bayaran per hari yang sudah dijanjikan oleh Madek sebelumnya. Alhasil, Ben gak bisa menolak uang tersebut dan ia memutuskan untuk mendampingi Madek sebisa mungkin. Sampai sejauh ini sih semuanya masih aman-aman aja ya, serta belum ada masalah yang berarti bagi kedua belah pihak. Tapi pernyataan itu pun harus dipatahkan dalam sekejap setelah Madek tidak mendengarkan aba-aba dari Ben dan main tembak begitu aja. Malahan, Madek dengan bangganya mengira kalau ia baru saja menembak seekor domba gurun. Namun ternyata yang ia tembak bukanlah seekor domba, melainkan seorang pria tua yang bernama Charlie. Lebih tepatnya, Charlie adalah seorang pengembara di kawasan ini yang tiap harinya berkeliling demi mencari barang-barang aneh. Bahkan Charlie adalah teman dekat dari Ben sendiri, yang tentu saja kejadian ini langsung membuatnya syok tanpa henti. Jelas, hal yang sama juga dirasakan oleh Madek sebagai sosok yang merenggut nyawanya Charlie dalam sekejap waktu. Dari situlah ia nggak bisa berbuat banyak selain menunggu Ben yang bergegas untuk meminta bantuan kepada siapa saja. Akan tetapi, entah apa yang dipikirkan oleh Madek pada saat itu, ia malah menembakkan lagi jasadnya Charlie dengan sebuah senapan miliknya Ben. Ujung-ujungnya, Ben yang sudah tiba tanpa mendapatkan bantuan sedikit pun langsung diberitahu oleh Madek kalau kali ini pelaku penembakan itu menjadi 2 orang, yaitu mereka berdua. Ya, emang bener-bener secara nggak langsung Ben udah dijebak sama Madek demi mengantisipasi apabila jasadnya Charlie sudah diotopsi oleh para sheriff. Jadinya, Ben pun terkaget-kaget setelah mendengar penjelasan tersebut dan ia langsung ditawarkan win-win solution oleh Madek.
yang secara rincinya Madek akan memasukkan Ben ke sebuah universitas serta diberi biaya hidup sebesar $300.000 per tahunnya sampai ia lulus. Jujur aja ya, gua kira masih Ben bakal menolak mentah-mentah tawaran ini. Nggak taunya dia sepakat akan perjanjian tersebut, dan dari situlah jasad si Charlie langsung dikuburkan dengan cara yang apa adanya, serta cuma ditumpuk menggunakan sejumlah bebatuan. Kemudian Madek bersama Ben pun bersiap-siap untuk melanjutkan kegiatan berburu dan menganggap kalau kejadian tadi tidaklah benar-benar terjadi. Namun ternyata Ben tidak benar-benar sepakat akan perjanjian mereka yang ujung-ujungnya ia berusaha untuk menghubungi panggilan darurat. Tapi sial, hal itu diketahui oleh Madek dan alat komunikasi tersebut langsung dimusnahkan dalam sekejap. Ya apa boleh buat, mulai sekarang ini Ben harus menuruti segala perintah yang diucapkan oleh Madek tanpa bilang tapi sedikit pun. Dimulai dari membuka baju, celana, sepatu, dan segala perlengkapan yang dipakai oleh Ben, sampai disuruh berjalan pulang tanpa makanan serta minuman sedikit pun. Secara logika, dengan triknya matahari yang langsung menempel ke kulit di siang bolong kayak begini, sudah pasti Ben gak akan bisa bertahan lama dan harus tewas karena dehidrasi. Maka dari itulah hal ini langsung terpikirkan oleh Madek sendiri tanpa ia harus membunuh Ben yang ujung-ujungnya akan membuat ia semakin bersalah. Seiring berjalannya waktu, Ben terus mengikuti tiang listrik demi tiang listrik yang berjajar di kawasan tersebut. Namun dikarenakan ia sadar kalau perjalanan ini akan berujung sia-sia, Ben pun tidak ingin lagi mengikuti tiang listrik itu, melainkan ia langsung berpindah arah pada saat itu juga. Tidak diketahui pasti Ben ingin pergi kemana, tapi yang jelas ia seperti mengerti apa yang harus ia lakukan ke depannya. Dan ternyata benar, Ben sengaja pergi ke sebuah galian yang berada di tengah-tengah gurun tersebut, dan seketika itu juga ia langsung masuk ke salah satu celah yang tertutupi oleh beberapa batu. Ternyata lubang ini mengarah ke markas dari Charlie yang sebelumnya sudah menjadi korban tembakan dari Madek. Di markas inilah Ben langsung memanfaatkan beberapa barang yang bisa ia gunakan dan juga sebuah map yang pernah digambar oleh Charlie. Tapi sialnya, keberadaan Ben malah disadari oleh Madek yang dimana ia sengaja mencari jalan tembus dari lubang tersebut dan mengarah ke salah satu kabin tersembunyi. Lalu, tanpa berlama-lama, Madek pun masuk ke kabin itu dan ia mulai mendengar bunyi-bunyi bisik dari celah di kabin tersebut. Ya, dengan kata lain, keberadaannya Ben sudah tidak lagi aman, apalagi si Madek malah sengaja melemparkan beberapa dinamit ke arahnya. Alhasil, Ben mau gak mau harus keluar dari kabin itu, dan dengan senang hati Madek langsung menyambutnya pada saat itu juga. Kali ini, Ben disarankan agar tetap mengikuti jalur pulang serta tidak boleh menghindar dari jangkauan Madek. Tapi tetap saja, Ben berusaha untuk menghindar sebisa mungkin walaupun kondisi fisiknya sudah terluka sedemikian parah. Bahkan, Ben sengaja masuk lagi ke salah satu bebatuan yang dimana tempat itu pernah ia gunakan untuk santai-santai bersama Charlie. Dengan mengandalkan sofa-sofa yang ada, ia pun langsung membalut telapak kakinya agar tidak kian memburuk serta terkelupas. Barulah setelah kedua kakinya terbalut, ia pun kembali melanjutkan perlarian agar bisa terhindar dari kejaran Madek. Secara cepat, Ben mulai mengikuti arahan dari peta yang digambarkan oleh Charlie, dan beruntungnya usaha Ben tidaklah sia-sia. Dikarenakan selama ini Charlie sengaja menyimpan sebuah ketapel, beberapa kelereng, serta sebuah map yang mengarah ke titik galian dari satu jerigen air. Tapi tiba-tiba, baru aja minum sedikit, jerigen itu malah sengaja ditembak sama si Madek. Ya apa boleh buat, kali ini Ben cuma bisa pasrah aja sambil diperhatikan oleh Madek yang malah enak-enakan di atas penderitaan orang lain. Dengan paksaan seperti itu, sudah jelas Ben gak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan sampai-sampai ia pun harus terkapar begitu saja. Untuk memastikan bahwa Ben benar-benar tewas atau tidak, Madek sengaja menembakkan beberapa peluru ke arah Ben pada saat itu juga. Yang memang benar, ia tidak bangun sama sekali, dan saat itu jugalah Madek langsung pergi dari lokasi tersebut. Namun siapa sangka, ternyata situasi itu hanyalah sebuah tipuan dikarenakan Madek masih melihat seorang Ben yang lagi sibuk berjalan kaki. Dari situlah Madek mulai murka dengan perilakunya Ben yang dimana ia tidak ingin lagi membiarkan Ben lolos secara hidup-hidup.
Akan tetapi, hal itu tidaklah mudah dilakukan karena Ben sendiri sudah hafal setiap seluk-beluk yang terdapat di kawasan ini. Ya, bisa kalian lihat sendiri, Ben kembali masuk ke sebuah lubang yang dimana di dalam lubang tersebut, ia sengaja menunggu sampai waktu berganti menjadi malam. Tanpa merasa lelah sama sekali, Madek masih saja menunggu kemunculan Ben yang terus-terusan sembunyi di dalam bebatuan itu. Tidak henti-hentinya, ia juga terus memanggil namanya Ben dan berharap kalau Ben akan menyerahkan diri kepadanya. Tapi ternyata, Ben tidaklah sebodoh itu dikarenakan ia sudah berhasil keluar dari celah yang lain tanpa disadari oleh Madek yang lagi kencing. Terlebih lagi, Ben juga berani untuk mendekat ke mobilnya Madek sampai-sampai ia menyempatkan diri untuk menggunakan jaket. Pada titik itulah, Madek yang baru saja selesai kencing pun langsung sadar kalau terdapat hal-hal janggal yang terjadi kepada mobilnya. Dimulai dari pintu penumpang yang tidak tertutup rapat sampai jaket yang tidak ada lagi. Alhasil, ia pun mengandalkan instingnya pada saat itu dan memang benar Ben langsung terkejut di saat mobil itu malah berjalan mundur secara tiba-tiba. Kalau udah ketangkep bahasa kayak gini sih, nggak ada cara lain lagi ya yang bisa dilakukan oleh Ben selain bersembunyi ke bebatuan. Naasnya, ia juga harus berusaha untuk menghindar dari ledakan dinamit yang sengaja dilempar oleh Madek secara bertubi-tubi. Untung saja dengan refleks yang ada, Ben mampu melewati itu semua dan bahkan ia juga berhasil melumpuhkan Madek hanya dengan satu tembakan ketapel. Ketika pagi harinya, terlihat kalau Madek sudah berhasil disekap oleh Ben di dalam mobil tersebut. Nggak perlu berlama-lama, Ben pun langsung pergi menuju ke kantor sheriff untuk melaporkan Madek atas perilaku tidak bertanggung jawab yang sudah ia lakukan. Tidak sampai di situ, Ben juga bercerita kalau Madek sempat menawarkan beberapa uang di saat ia baru saja menembak Charlie sampai tewas. Maka dari itulah bukti-bukti tersebut pun berhasil membuat Madek akan dipenjara sebentar lagi, sedangkan Ben bisa bebas untuk beraktivitas seperti biasa. Tapi sial, Madek yang awalnya mengaku ingin pergi ke toilet sebentar, ternyata sudah memanggil seseorang untuk menjemputnya menggunakan helikopter. Nggak taunya, panggilan itu sudah ia lakukan sedari tiba di kantor ini, yang dimana secara diam-diam ia sudah memerintahkan bawahannya dengan sebuah smartwatch. Singkat waktu, selang beberapa hari dari kejadian tersebut, Ben sengaja menyusul pacarnya yang sudah tinggal di pusat kota. Ia pun tidak ingin lagi menjalani pekerjaan sebagai seorang pemandu akibat trauma akan kejadian sebelumnya. Namun siapa sangka, Ben yang awalnya mimpi kalau si Madek bakal menyusul ke rumah itu, ternyata memang benar-benar sudah tiba tanpa mereka berdua ketahui. Beruntung niatan Madek untuk membunuh Ben tidaklah berhasil, dikarenakan Laina sudah siap siaga dengan sebuah pistol yang selalu ia bawa ketika tidur. Dari situlah, Madek pun tidak bisa lagi berbuat banyak, yang dimana ia harus tewas setelah ditembak sebanyak 3 kali oleh Ben, dan film pun berakhir. Kalau boleh jujur, film ini berhasil membuat gue tegang tanpa perlu membutuhkan banyak pemeran di setiap adegannya. Yang entah kenapa, suasana yang dibangun benar-benar terasa, seolah-olah kita juga merasakan posisinya Ben. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Beyond the Reach. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nadi cabut dulu. Dadah.